Halo, perkenalkan saya Muhammad Dafar Raihan dari Divisi Strategic Partnership Komunal Young Force 2023. Pada presentasi kali ini, saya akan memaparkan mengenai pengembangan rencana kemitraan strategis yang komprehensif bagi perusahaan komunal Indonesia. Baik, masuk pada bahasan mengenai NGO atau MNC manakah yang potensial menjadi mitra strategis komunal. Berdasarkan informasi yang diperoleh, perusahaan Gojek memiliki potensi untuk menjadi mitra strategis komunal Indonesia yang ingin memperluas pasar ke tingkat Asia Tenggara. Nah, beberapa di antaranya Gojek berhasil melakukan ekspansi ke negara Singapura, Thailand, dan Vietnam yang merupakan sentral pertumbuhan yang kuat untuk bisnis Gojek ke depan. Berikut adalah analisis saya mengapa Gojek adalah kandidat yang potensial untuk diajak kerjasama dengan perusahaan komunal Indonesia. Yang pertama, memiliki pertumbuhan ekonomi yang baik. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik atau BPS, menunjukkan bahwa sektor transportasi dan pergudangan di mana Gojek beroperasi tumbuh sebesar 15,93% pada kuartal 1 2023. Pertumbuhan yang signifikan ini menunjukkan adanya peluang bisnis yang besar bagi perusahaan di sektor transportasi tersebut, seperti Gojek, untuk terus berkembang nantinya di pasar yang semakin luas di Asia Tenggara. Yang kedua adalah ekspansi regional yang sukses. Gojek telah mengalami pertumbuhan yang pesat dari sebuah startup di Indonesia sehingga menjadi salah satu unicorn terbesar di Asia Tenggara. Mereka telah berhasil mengekspansi layanan mereka ke berbagai negara di kawasan Asia Tenggara. Nah, jumlah mitra Gojek ini sudah ada lebih dari 2 juta di seluruh Asia Tenggara yang menunjukkan bahwa perusahaan ini memiliki jaringan yang kuat dan terbukti mampu beradaptasi dengan berbagai pasar di wilayah tersebut. Yang ketiga adalah pengakuan dan prestasi. Sudah banyak pengakuan dan prestasi yang diraih Gojek hingga saat ini. Salah satunya adalah pengakuan dari majalah Fortune sebagai salah satu 50 companies that change the world, menunjukkan bahwa Gojek telah diakui sebagai perusahaan yang memiliki dampak besar dalam perubahan industri dan ekonomi. Penghargaan lainnya seperti GoPay dinobatkan sebagai perusahaan teknologi finansial yang paling proaktif dalam mendukung gerakan nasional non-tunai oleh Bank Indonesia. Sehingga ini menunjukkan bahwa Gojek ini memiliki kemampuan untuk terus berinovasi dan beradaptasi dengan tren dan regulasi keuangan terbaru. Alasan yang keempat adalah diversifikasi layanan, bahwa Gojek telah mengembangkan berbagai layanan tambahan seperti GoFood, GoTax, GoCar, GoPulsa, dan lainnya. Nah, diversifikasi ini membuktikan bahwa perusahaan Gojek ini dapat melampaui batas asalnya yang awalnya hanya sebagai layanan transportasi online, tapi mampu untuk beradaptasi dengan kebutuhan pasar yang beragam. Nah, kemampuan ini menyediakan berbagai layanan yang akan menjadi keuntungan strategis saat memperluas pasar ke Asia Tenggara. Dengan prestasi dan keunggulan-keunggulan tersebut, perusahaan Gojek ini berpotensi menjadi mitra strategis komunal Indonesia dalam memperluas pasar ke Asia Tenggara. Nah, dengan dukungan dari perusahaan seperti Gojek, proyek ekspansi komunal Indonesia ini memiliki peluang yang lebih besar untuk berhasil dan mencapai tujuannya. Selanjutnya adalah bentuk kerjasama yang akan dilakukan antara perusahaan Gojek dengan perusahaan komunal. Nah, perusahaan Gojek ini kan platform mobile on demand yang menawarkan berbagai layanan transportasi, pembayaran, terus ada pesan makan, logistik, dan berbagai lainnya. Sedangkan komunal ini adalah perusahaan berbasis teknologi finansial yang memberikan layanan peer-to-peer di Indonesia yang membantu menciptakan hubungan antara UMKM berpotensi dengan para pemberi dana untuk mendukung pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Adapun beberapa kerjasama yang saya rencanakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, integrasi pembayaran dan keuangan. Gojek dapat mengintegrasikan platform pembayaran dan keuangan milik komunal ke dalam aplikasi Gojek, sehingga memungkinkan para mitra, pengemudi, dan merchant di ekosistem Gojek untuk mendapatkan akses mudah dan cepat ke layanan keuangan, termasuk pinjaman modal usaha yang disediakan oleh komunal. Sedangkan komunal sendiri juga dapat memanfaatkan data transaksi dari Gojek untuk melakukan analisis risiko dan memberikan penawaran kredit yang lebih personal kepada para UMKM di platform Gojek. Yang kedua adalah dukungan pemasaran dan promosi. Gojek dapat memberikan dukungan pemasaran dan promosi kepada UMKM yang bekerja sama dengan komunal di aplikasi Gojek.
Nah, dengan memperluas jangkauan pemasaran ini, melalui platform Gojek, UMKM dapat meningkatkan visibilitas mereka dan menarik lebih banyak pelanggan potensial. Ini juga akan membantu Gojek dalam memperkuat posisinya sebagai platform on-demand pilihan di Asia Tenggara, karena dengan adanya penambahan layanan keuangan yang lengkap dapat memudahkan kehidupan para pengguna. Yang ketiga adalah program loyalitas gabungan. Gojek dan Komunal dapat merancang program loyalitas gabungan untuk memberikan insentif bagi para pelanggan dan mitra usaha mereka. Melalui program ini, pengguna Gojek yang aktif atau mitra pengemudi yang sering menggunakan layanan Gojek dan terlibat dalam pinjaman melalui Komunal dapat menerima poin, diskon khusus, ataupun voucher yang digunakan dalam kedua platform. Ini akan mendorong retensi pengguna dan memperkuat loyalitas pelanggan dan mitra usaha di antara kedua perusahaan. Yang keempat adalah pengembangan produk bersama. Kedua perusahaan ini dapat bersama-sama mengembangkan produk baru yang dapat meningkatkan manfaat bagi pelanggan dan mitra usaha mereka. Contohnya, seperti produk pinjaman khusus untuk mitra pengemudi Gojek yang berfokus pada pembiayaan kendaraan ataupun pemeliharaan kendaraan. Dan yang kelima adalah pelatihan dan pengembangan UMKM. Di sini, Gojek dan Komunal dapat berkolaborasi untuk menyediakan program pelatihan dan pengembangan khusus bagi UMKM yang terdaftar di platform Gojek. Pelatihan ini dapat mencakup manajemen keuangan, pemasaran digital, dan meningkatkan keterampilan operasional lainnya untuk membantu UMKM meningkatkan kualitas bisnis mereka dan mengoptimalkan penggunaan layanan keuangan yang disediakan oleh Komunal. Lalu kita masuk pada bahasan mengenai strategi yang efektif untuk menciptakan hubungan yang baik antara kerjasama perusahaan Gojek dan perusahaan Komunal Indonesia. Dimulai dari tahap strategi menghubungi mitra yang terdiri dari beberapa strategi. Yang pertama, dari penelitian dan persiapan, kita harus mengetahui seluk-beluk perusahaan, mempelajari profil mereka, apa saja produk dan layanan mereka. Yang kedua adalah personalisasi pendekatan. Kita mencari kontak dari PIC ataupun partnership manajernya. Kita buat pesan yang sesuai dengan kebutuhan. Lalu kita menjalin koneksi juga melalui jaringan yang kita punya supaya bisa lebih mudah dan lebih dekat. Lalu kita menyampaikan nilai yang jelas yang sesuai dengan nilai-nilai perusahaan kita. Menggunakan komunikasi multikanal mulai dari email ataupun sosial media yang lain. Kita sertakan bukti keberhasilan sebelumnya dalam mengajar kerjasama dengan perusahaan lain dan mempertahankan konsistensi dan kesabaran kita dalam menghubungi mitra tersebut. Jangan lupa juga untuk selalu memantau dan mengevaluasi hasil dari kegiatan telah kita lakukan. Lalu yang kedua adalah faktor-faktor yang mendukung keberhasilan kerjasama ini. Yang pertama adalah tujuan bersama. Penting sekali untuk kita mengidentifikasi dan memahami tujuan bersama dari kemitraan tersebut. Kedua belah pihak antara Gojek dan Komunal harus sepakat tentang arah dan hasil yang ingin dicapai dari kemitraan tersebut. Tujuan ini akan melandasi perundingan dan membantu mengarahkan keputusan-keputusan diambil nantinya. Yang kedua adalah peran masing-masing pihak. Jadi setiap pihak dalam kemitraan ini harus memiliki peran yang jelas dan tanggung jawab yang terdefinisi dengan baik, meliputi kontribusi, keterlibatan, dan tanggung jawab. Yang ketiga adalah kesepakatan yang menguntungkan, melibatkan pembahasan dan negosiasi dari aspek kemitraan seperti pembagian keuntungan, sumber daya yang akan disumbangkan, alokasi risiko, dukungan finansial, dan lain-lainnya. Yang keempat adalah komunikasi yang efektif. Komunikasi yang baik dan efektif ini sangat penting dalam mendukung keberhasilan kerjasama ini. Melalui keterbukaan, kejujuran, saling mendengarkan, tentunya ini akan saling menguntungkan dan tidak menghambat gitu proses kerjasama yang dilakukan. Yang kelima adalah fleksibilitas dan kompromi. Penting untuk saling terbuka terhadap perubahan dan mengeksplorasi berbagai opsi dalam mencapai kesepakatan yang memadai. Nah, yang terakhir adalah bagaimana memperkuat hubungan bisnis antara keduanya. Yang pertama, kita perlu melakukan evaluasi kinerja untuk mengukur dampak pada pertumbuhan bisnis masing-masing. Bisa mengumpulkan dan menganalisis data terkait jumlah pengguna baru, volume transaksi, dan pendapatan yang dihasilkan. Yang kedua adalah peningkatan layanan. Nah, berdasarkan hasil evaluasi tadi, Komunal dan Gojek harus bekerja sama untuk terus meningkatkan kualitas layanan yang mereka tawarkan kepada pengguna dan mitra.
seperti peningkatan keamanan, kenyamanan, dan kemudahan penggunaan layanan. Dan yang ketiga adalah ekspansi wilayah. Setelah berhasil memperkuat kolaborasi di Indonesia, kedua perusahaan dapat mempertimbangkan untuk ekspansi ke negara lain di Asia Tenggara, di mana Gojek beroperasi. Langkah ini akan memperluas dampak positif dari kemitraan ini dan membantu menciptakan ekosistem finansial yang lebih inklusif di wilayah tersebut. Jadi kesimpulannya, melalui kolaborasi ini, Komunal dan Gojek dapat saling melengkapi dan menciptakan dampak positif bagi perekonomian Indonesia dan Asia Tenggara secara keseluruhan. Dengan menggabungkan kekuatan teknologi dan cakupan pasar, kedua kemitraan ini dapat diharapkan memperkuat layanan finansial bagi UMKM dan pengguna Gojek serta meningkatkan kontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi wilayah. Sekian pemaparan saya mengenai perencanaan hubungan kemitraan strategis yang komprehensif bagi perusahaan komunal Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.